Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, kita kembali syukur kepada Allah, menambah dan melanjutkan kesyukuran kita. Bagaimana kita hadir di majelis ini, yang Allah mudahkan kepada kita atas kesempatan ini. Dan tentunya juga bagaimana semoga senantiasa terus Allah mudahkan. Tentunya juga termasuk urusan-urusan kita juga ya. Maka semoga menjadi mudah urusan kita dengan senantiasa melangkahkan baik kita di majelis. Masih mengenai bagaimana Al-Quran sebagai obat penawar penyakit hati. Di antaranya yang sudah diungkapkan, yakni dari penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat adalah bagaimana kalau antara haram dan halal itu ada syubhat. Nah itu. Hah? Bukan hukum. Jadi syubhat itu kerancuan, rancu. Itu seperti orang ya yang mempunyai alasan-alasan tertentu, misalnya menolak Allah berada di atas langit, atau misalnya di atas langit, di itu ya, di arsy ya, itu beristiwa. Dia punya alasan. Nah, alasannya itu syubhat itu namanya. Atau ya terkadang juga hal-hal yang kecil juga kadang jadi syubhat juga tuh. Dia tahu Allah yang Maha Kuasa tuh ya. Tapi dia lontarkan alasan-alasan ya, yang membenarkan alasan dia gitu ya. Dia memang tahu Allah Maha Kuasa, tapi dia punya alasan ini gitu ya, yang membenarkannya. Nah itu syubhat ya, kerancuan. Nah seperti ya, kalau dalam hukum ya, kan jual beli itu halal ya. Riba itu haram ya. Iya, riba itu ya, seperak juga haram. Ya itu Al-Baqarah ya. Ya itu surat favorit DKM gitu ya. Al-Baqarah surat 75 itu ya. Nah itu kan riba itu haram ya. Tapi ada yang di tengah-tengah ya.
Rigid gimana? Nah itu syubhat. Nah, ya maka barang ngomong gitu. nah maka kayak gitu ya. Itu mah saya bukan artinya ini ya, bukan artinya mengharamkan tanpa dalil juga ya, tentang leasing, tentang kredit yang itulah gitu. Itu mah bukan saya mengabong kayak gitu, yang menghindari riba dan sebagainya, hindari ya. Nah itu subhat ya. Karena kalau udah jelas kan riba yang haram, terus jual beli halal ya. Nah itu ya, kalau hatinya itu yang susah tuh. Misalnya diterangkan tentang leasing, susah itu juga orang juga ya gimana kan, beli motor nggak ada yang nggak leasing kan, bisa hilangnya kayak gitu. Nah itu subhat, contohnya itu. Banyak lah kalau contoh subhat itu kan bisa dalam masalah akidah ya. Bisa dalam hal masalah muamalah ya. Terus juga syubhat juga bisa dalam hal masalah keyakinan. Masalah akidah ya, bahwa Al-Quran itu hak ya, gitu. Dan apa yang namanya itu, ketika tidak membenarkan Al-Quran itu kufur ya. Al-Quran itu hak ya, tapi tidak membenarkan Al-Quran dia kufur ya, sudah jelas ya, gitu. Maka tengah-tengahnya itu syubhat ya. Nah seperti zaman sekarang misalnya, bahwa menutup aurat itu kan wajib. Iya. Tapi kata si Fulan, saya nggak mau sebut namanya itu, punya alasan ini ya, sehingga anaknya tidak menutup aurat dan mengatakan boleh tidak menutup aurat. Nah itu syubhat alasannya. Nah alasan di apa, lupa lagi saya tentang perkataan beliau itu ya. Kan menutup aurat itu wajib kan, dan diperintahkan ya. Surat An-Nur 30-31 kan itu udah jelas tuh ya gitu. Surat Al-Ahzab juga ada tuh. Tapi dia melontarkan, dan itu mah khusus kepada istri-istri Nabi. Nah itu syubhat ya gitu. Dan itu mah khusus terhadap istri-istri Nabi. Nah kan gitu. Itu syubhat. Nah gitu. Padahal enggak kayak gitu kan. Itu tafsir dia syubhat. Dia menafsirkan dan ini mah khusus terhadap istri-istri Nabi yang harus menutup aurat. Nah berarti itu syubhat. Perkataan dia itu syubhat. Nah gitu. Ayat 30-31. Itu juga perintah menundukkan pandangannya, godul basor, sama tidak memperlihatkan auratnya, khususnya perempuan tuh ya. Banyak itu kalau perempuan mah ya. Nah itu. Nah itu namanya syubhat. Kalau syahwat kan jelas ya, paham lah kalau nafsu syahwat. Nah Al-Quran itu obat dari itu ya.
kalau dia memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, ya dia nggak mau gitu ya ragu-ragu terhadap hukumnya, atau mencari pembenaran, mencari dalih atas hal yang dia lakukan, padahal itu melanggar dari ketentuan Al-Quran itu sendiri gitu. Ya seperti tadi, bagaimana caranya melanggar, di antaranya kan dikatakan yang wajib mah istri Nabi aja yang menutup aurat, yang berjilbab ya itu kan, gitu aja bisa, itu juga subhat tuh. Bisa. Dia diselewengkan. Nah itu Perintah Allah dari Al-Quran. iya perintah Allah. Manusia padahal ya. Iya, ada syubhat, ada juga yang sesat ya itu. Seperti dari Al-Quran kan sholat itu 5 waktu ya di surat Al-Isra. Tapi ada juga yang menafsirkan 3 waktu. Nah, itu sesat itu. Ya, Syiah menafsirkan 3 waktu sholatnya. Nah, itu sesat itu. Padahal di surat Al-Isra itu jelas ya 5 waktu. Waktu tadinya 50 ya. Iya. Kanjeng Nabi dipanggil naik langit. Masih banyak lagi itu ya yang namanya syubhat itu. Itu nanti bisa lebih dari setengah jam kalau pelajari akidah ya. Belum disambung dengan ini ya. Nah jelas ya, kalau telah ada pada seorang hamba harapan untuk menuju kebaikan dan takut dari keburukan, dan perasaan tersebut tumbuh berkembang di dalam dirinya dengan berulang-ulang makna Al-Quran padanya ya, terus diulang-ulang ya, maka hal itu menjadikannya lebih mendahulukan keinginan Allah ya, daripada keinginan jiwanya, sehingga dia nggak berani ya, nggak berani menyalurkan syahwatnya pada hal yang tidak hak ya, pada hal yang tidak benar ya. Bahkan apapun yang membuat Allah ridho akan ia lebih cintai daripada syahwat dirinya. Maka kalau seseorang sudah kenal dari Al-Quran ya, dekat dengan Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran, maka sudah sepantasnya menjauhi ya, yang namanya ya, misalnya kalau dia belum waktunya, jauhi pacaran, jauhi. Oh udah tepat antel-antel tak ya dengan dua anu tuh antel-antel dengan chatting hungkul ya, bisa itu juga ya, chatting ya berbuah kata-kata mesra, tungtung nama ada angger gitu kan gitu. Hal-hal atau dosa-dosa yang besar itu pasti mulai dari dosa-dosa yang kecil secara tidak langsung ya. Dosa besar zina mulai dari pacaran itu bisa aja. Pak Kadin Tangan itu zina. Iya. Zina bukan hanya memasukkan. Iya, itu zina kecil kalau dalam hadisnya. Bergandengan tangan, bahkan ada keretak hati juga, kesimpulannya keretak hati sebelum waktunya itu udah zina sebenarnya. Nah itu, makanya kalau masih sekolah mending fokus belajar, terus juga mengabidkan diri kepada Allah ya, karena soal jodoh mana ada waktunya gitu. Kuatkan kualitas ibadah gitu ya, fokus belajar gitu. Taruh langsung nikah. Bisa ya, ta'aruf bisa.
Cuman kan yang namanya ta'aruf ya prosesnya ke nikah itu ya nggak gampang gitu. Saya juga udah sekian, bahkan dikatakan ya puluhan, puluhan ta'aruf ya yang gagal demikian baru berhasil satu gitu ya pastilah gitu. Butuh perjuangan, butuh perjuangan. Ta'aruf juga kan nggak langsung bisa diterima gitu. Langsung baca CV langsung diterima kan enggak. Artinya ya bersabar dulu, sabar, apalagi kalau belum waktunya jangan tekati lah gitu. Walaupun cuman sekedar chat SMS jangan, karena nanti bisa jadi menjurus halus itu. Kecuali ya memang dia berbagi info tentang sekolah dan sebagainya ya nggak masalah juga ya. Tapi kalau seringan lama-lama itu bisa ya keasikan artinya. Nah itu. Dan ya seperti dibilang ada juga subhat juga kan, subhat pacaran islami. Nah itu subhat juga pacaran islami kan. Bikin yang gituan kan, ngapain juga. Nah nggak ada pacaran islami mah. Nah itu subhatnya. Nah itulah ya kalau mau kan ya di sebagian tuh ya di pemuda Persis itu ada yang dia memang sudah ada ketak di waktu pesantren, tapi nanti pas ada ikhtiar, tapi dia temui orang tuanya, ada ikhtiar nanti setelah lulus ya, atau setelah kuliah mau menikah langsung. Nah itu ada keinginan gitu nggak apa-apa itu, ada sebagian kayak gitu nggak apa-apa itu. Jadi kalau langsung menjalani ketika itu berat, apalagi pas lagi sekolahnya itu kan. Pas lagi belajarnya berat. Nah karenanya kan kalau seorang muslim paham dari Al-Quran ya, pasti dia jauhi ya gitu. Ya memang bisa ta'aruf, cuman ya gitu. Mungkin ada yang satu berhasil, tapi tadi kitanya nggak mau, kan bisa kayak gitu kan. Dia sudah ada, kitanya nggak mau juga kan, bisa itu. Atau kitanya udah mau, dianya ini. Gitu. Nah itu kan ta'aruf memang gitu. Artinya ya sabar aja dulu, sabar buktikan kualitas diri kita di hadapan Allah. Kan jodoh mah. Nggak ada istilahnya telat ya, nggak ada istilahnya telat. Kalaupun dikatakan ya jadiin telat juga gitu ya, asal menemukan yang tepat itu aja gitu. Ada yang dia perempuan 30-35 tahun belum nikah gitu ya dia mencari yang tepat justru gitu ya nggak apa-apa sebenarnya. Dia ada botol udah bisa itu nanti lagi lah bahas itu lah. Nah itu ya makanya kalau kita memahami Al-Quran ada ya buat apa hal itu kan pacaran gitu ya, kita sabar aja dulu, lagi masih belajar ya, masih tahapan belajar gitu. Nah itu terus juga hal-hal yang lain ya, syahwat juga ya yang memang sekarang itu kan memang perzinahan gitu ya,
kasus para pemuda itu ya. Angkat aktif ya. Selain perzinahan juga kadang juga syahwat ini main game tuh, kadang tuh itu yang paling susah juga tuh, syahwat main game tuh. Main game online yang kurang mendidik ya. Kalau ada kan memang ada game juga yang mendidik juga ya gitu, kayak yang memang game-game yang nggak terlalu bahaya kayak catur atau main real football gitu. Tapi kalau berlebihan juga itu jadi dosa. Jadi dosa kalau berlebihan juga. Waktunya buat apa? Nah itu ada porsinya lah. Nah cuman kan zaman sekarang syahwat ingin terus hiburan, main game. Akhirnya lupa waktu sholat. Jangankan waktu sholat, waktu ngajinya lupa. Waktu dengan keluarga juga lupa dengan game. Emang itu setan gepeng itu berpengaruh. Setan gepeng itu. Teman sebanyak mungkin dia Iya. kalau lagi diusir diri. Kan terus nanti kalau udah semangat sekali, kalau nggak mabar, nah jadi kalau nggak mabar dengan temannya, udah itu nggak punya perasaan yang kurang kalau nggak mabar, nah itu juga syahwat. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, ya kita pahami bahwa seorang mukmin itu harus mempunyai pribadi yang berkualitas dan jauhi ya dari hal-hal yang tidak berguna ya, seperti main game kayak gitu. Kecuali game-game yang memang bisa mendidik, tapi kan itu jarang juga. Itu juga tak boleh berlebihan kita juga. Karena ada sesuatu yang memang urgent dalam hidup kita juga. Nah itu yang kadang menjadi syahwat juga. Banyak lagi lah kalau mau dijelaskan ya. Makanya kalau udah memahami Al-Quran ya dia nggak terdorong. Karena ya kalau dia main game, dia pacaran pasti merusak kualitas diri dia gitu. Merusak harga diri dia gitu. Ya udah jauhi gitu ya. Isi aja waktunya dengan baca Al-Quran berjuz-juz ya. Sehari bisa sejuz, 2 juz bahkan ya. Misalnya baca Al-Quran ya. Isi dengan baca Quran ya. Baca Quran sejuz aja nggak sampai 2 jam, enggak. Sejam justru 1 juz, sejam. Kalau dia bacaannya lambat, kalau bacaannya lambat bisa sejam. Tapi kalau bacaannya cepat bisa setengah jam sejuz itu. Ya. Tapi kalau pun ingin bacaan yang cepat harus lancar dulu bacanya. Jangan cuma kayak yang sajuz mengejar bacaan yang cepat, lancar-lancar masih melelol, jangan. Mending pas lancar-lancarnya, walaupun lambat ya bisa 1 juz sehari. Iya, seayat, ya. Asal benernya bisa. Tapi lebih baik kan, lebih banyak lebih bagus juga. Cuman itu. Nah, memang tuh kadang rasa malas tuh yang jadi penyakit juga itu, rasa malas. Orang bisa bilang apa enaknya baca Quran, nah, bisa bilang itu. Sekarang banyak yang ditafsirkan, ada ya yang diartikan. Ada. Makanya kalau orang sudah kenyang dengan Al-Quran itu bahaya. Tidak boleh kita itu kenyang dari Al-Quran. Artinya terus-menerus kita baca Quran. Nanti terbiasa bahwa Al-Quran itu menyatu dari kita. Dengan Al-Quran menyatu. Kemudian juga nanti bahkan bisa terasa langsung cepat hafal malah gitu. Saya itu gak banyak niat menghafal gitu ya, kalau ayat-ayat gitu ya. Walaupun ya sekalian
menghafal juga itu kan. Ya surat-surat mah ya nggak cuma surat-surat pendek, surat-surat panjang juga bisa nempel sendiri gitu. Bisa nempel sendiri. Padahal nggak pernah niat menghafal, ya yang penting sering membaca, sering nempel sendiri gitu. Bahkan tanpa menghafal juga bisa. Ya emang itu ada metodenya sih. Kalau dulu kan orang dulu sampai bisa hatam itu sehari, bisa sehari hatam itu. Kayak Umar bin Khattab terus. Iya, 30 juz hatam. Bisa hatam sehari itu. Terus juga kayak apa? Imam Syafi'i juga kan. Bisa puluhan kali hatam di bulan Ramadan. Itu. Makanya orang dulu itu cepat hafalannya. Ya. Walaupun dia misalnya nggak niat ngehafal, tapi bisa nempel sendiri si Al-Quran itu. Karena udah ngebuang rasa malas itu, udah baca Quran. Gitu ya. Ya nggak ada waktu ini apa sibuk baca Quran aja, baca Quran. Sambil meresapi apa makna-maknanya, mencari artinya, ya. Tafsirnya, ya. Memahami, ya. Udah baca Quran aja, dengerin ceramah gitu, udah. Iya. Kayak ini Pak, surat Yasin gitu kan. Mungkin dulu kan sering Yasinan ya. Pasti nempel surat Yasin teh gitu. Ya ada. Nempel. Kan dulu ai udah tahu sunnah mah ya, bukan Yasinan di malam Jumat mah. Tapi dari bekas-bekasnya Yasin teh nempel, masih nempel karena dulu sering. Nah, gitu juga kalau Al-Qur'an mah terus ya gitu. Intinya Al-Quran sih. Enggak sih, itu mah hadis dhaif. Tentang jantungnya Quran surat Yasin dhaif. Kalau diartikan kan supaya masuk. Nah itu yang dulu suka Yasinan pasti ini kira bisa kan, bisa langsung hafal gitu. Nah itunya padahal nggak pernah niat menghafal Yasin, jadi karena sering malam Jumat akhirnya hafal dengan sendirinya gitu. Tapi kalau sudah tahu sunnahnya, bukan baca Yasin di malam Jumat itu ya. Karena baca semuanya ya. Ya baca semuanya lebih bagus Ya, kalau di tahap-tahap gitu. iya, baca semuanya bagus kalau bisa sehari lah. Ya satu-satu. Ya baru. Kan makanya minimal baca Quran itu menghatamkan Al-Quran ya fi syahrin, dalam sebulan. Jadi 30 hari teh udah hatam 30 juz, nanti udah itu baca lagi terus ya, kan. Diulang lagi terus ya. Minimal sehari sejuz baca teh. Itu ya. Nggak bisa sekaligus ya, bisa pada sholat 2 lembar kan, 2 lembar 4 halaman kan bisa dicicil ya. Pada sholat nah gitu kan, nanti 2 kali 5 jadi 10 lembar kan, sejuz akhirnya kan gitu. Bisa dicicil. Kalau udah terbiasa kayak gitu ya, lama-lama Al-Quran itu nempel, menyatu itu dengan Al-Quran. Dan masih panjang ya. Itu nanti kalau di alam akhirat bisa membantu. Iya betul, ada syafaatnya, syafaat Al-Quran ada. Iya. Nah demikian juga bukti-bukti yang akurat dan dalil-dalil yang telah Allah jelaskan dengan sebaik-baiknya dapat menghilangkan syubhat yang merusak kebenaran, dan hati akan sampai kepada derajat yakin yang paling tinggi apabila hatinya telah sehat dari penyakitnya dan berjalan dengan
memakai pakaian keselamatan. Anggota tubuh lainnya akan mengikuti. Jika hatinya lurus, anggota tubuhnya pun akan lurus. Tapi kalau sudah hati rusak, maka anggota tubuh pun akan rusak. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran itu penyembuh dua macam penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Karena di dalam Al-Quran terdapat keterangan dan bukti-bukti yang sangat kuat yang menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dapat menghilangkan penyakit syubhat yang dapat merusak ilmu, pemikiran, dan penalaran ya. Sehingga ia melihat sesuatu sesuai dengan bentuknya yang asli ya. Memandang sesuatu sesuai kemurniannya ya, hakikatnya gitu ya. Memandang tujuan hidup harus apa? Harus ibadah ya. Ibadah. Apa suratnya? Surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Itu bahwa misi kita itu ibadah ya. Visinya ya dari sholat ya, zakat, kemudian juga amalan lainnya seperti amalan sosial juga. Surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Tidak ada di kolong langit pun ya kitab seperti Al-Quran yang mengandung keterangan dan ayat-ayat mengenai permasalahan yang sangat mulia seperti tauhid, penetapan sifat, penetapan tentang kebangkitan ya, hari kiamat, dan nubuah, kenabian, membantah agama-agama yang batil ya, dan pemikiran-pemikiran yang rusak ya. Tauhid jelas ya. Surat Al-Baqarah ayat 22 ya, perintah tentang tauhid. Dan itu yang diperintahkan pertama itu tauhid. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang diperintahkan pertama itu tauhid. Ya. Dan kebatilan kesyirikan jelas banyak ya. Ya. Surat An-Nisa ya. 116. An-Nisa juga ya di surat 48 ya, 48. Nah itu. Tentang nubuah, kenabian banyak ya. Diutusnya para nabi ya gitu. Baca surat-surat tentang kisah para nabi ya, surat Yusuf misalnya, atau apa sebelumnya itu Hud ya, surat Hud, Yusuf ya, Surat Al-Anbiya itu maksudnya. Al-Anbiya ya, bisa Al-Anbiya. Awalnya mah dari surat itu ya, surat Yunus kan, 10, 11, 12 tuh. Itu tentang kenabian kan, Yunus, terus Hud, Yusuf ya gitu. Terus juga Ibrahim kan, surat 14. Terus di surat 16 Al-Nahl ya, Al-Isra juga bisa ada tentang kenabian itu juga ya. Tentang Isra Mi'raj ya. Banyak lah itu mah. Al-Anbiya jelas nama ya, para nabi ya. Nah itu dipelajari ya, jelas tentang kebangkitan, tentang hari kiamat ya. Ya ada suratnya sendiri, Al-Qiyamah ya, surat Al-Qiyamah. An-Naba juga ya, An-Naba. An-Nazi'at juz dari 30 itu kan kebanyakan itu tentang hari kiamat, juz 30. Dari An-Naba kan menerangkan tentang hari kiamat, juga ada yang balasan terhadap ini orang-orang yang berdosa dibalas dengan neraka ya, gitu. Nanti tidak bisa
atau apa makanan dan minumannya itu dijelaskan sampai gitu ya. Makanan dan minuman itu dijelaskan, makanan di surga apa, makanan di neraka apa, itu jelaskan di An-Naba juga. Kalau sudah apa tuh ya gitu. Baradau wala syaraba illa hamiman waghassaqa dan seterusnya kan gitu. Terus juga juz 30 aja baca. Kamu gampang dihafal sebenarnya pendek-pendek tuh. Juz 29 sebagian tentang kenabian juga ada surat Nuh tuh. Tentang kenabian tuh. Surat Nuh. Surat 71. Terus membantah agama-agama yang batil di surat At-Taubah bisa. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Itu juga kan sudah membantah itu juga. Membantah agama yang batil. Dan surat As-Saff itu ada. Surat As-Saff surat ke 61 ya. Dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Al-Quran telah mencakup semua itu dari sisi yang paling sempurna dan paling dekat kepada akal. Pasti logis, Al-Quran juga logis. Tapi tidak bisa seseorang itu membandingkan akal dengan Al-Quran gitu ya. Tapi memang pasti Al-Quran juga kalau sudah kita memahami Al-Quran itu pasti bisa dicerna dengan akal gitu. Dan nggak usah dibanding-bandingin akal dengan Al-Quran gitu ya. Jangan bisa gitu ya, karena akal manusia beda dengan Al-Quran gitu ya. Beda dengan firman Allah. Tapi kalau sudah kita pahami Al-Quran berarti bisa dicerna dengan akal gitu ya. Serta paling fasih penjelasannya itu dengan Al-Quran, retorika Al-Quran ya, gitu. Al-Quran juga punya retorika. Nah, ada retorika yang paling bagus ya, kecuali Al-Quran. Paling bagusnya itu retorikanya luar biasa kalau sudah kita memahami ya, ayat per ayat ya. Makanya kalau seorang imam sampai ngeri itu ya, nangis sampai ke dia ngerasa hatinya itu tuh ketika membaca ayat-ayat itu, karena dia paham isinya ya. Nah itu karena itu Al-Quran adalah obat hakiki ya, obat yang hakiki dari semua penyakit subhat dan keraguan. Tetapi hal itu ya tergantung dari kitanya sendiri ya, kepada pemahaman dan pengetahuan tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Tergantung kitanya aja ya. Tergantung kitanya mau nggak belajar Al-Quran itu, mau nggak kita mendalami Al-Quran. Nah gitu ya. Jadi tergantung kitanya. Kalau seseorang memang berusaha ingin mendalami Al-Quran, hafal Al-Quran ya, walaupun terkadang terseok-seok ya, tapi dia sudah bersungguh-sungguh, benar-benar waktunya dia prioritaskan juga untuk Al-Quran ya, pasti dia bisa ya, lambat dia bisa. Iya, nggak akan pernah rugi orang yang belajar Al-Quran meskipun lambat pemahamannya, lambat lancarnya, itu nggak akan rugi. Nah karenanya inilah, kalau sudah kita terbiasa ya, bukan hanya bisa menghafal, bisa lancar baca ya, tapi dengan sendirinya hati itu terketuk dan juga bagaimana bisa terbentuk ya. Dan manusia itu terbentuk dan terbentuk gitu ya gitu. Terbentuknya itu ya harus dengan Al-Quran.
bukan terbentuk dengan pendidikan yang tidak benar, ya, pendidikan yang keras, yang membentak anak didiknya, ya, bukan, atau dengan pendidikan yang menjurus, ya, pada hal-hal keuntungan tertentu, mencari keuntungan, akhirnya didikannya mencari, ya, usaha-usaha, tapi usahanya yang haram, nah, gitu. Karena didikan, gitu. Tapi bagaimana karena didikan Al-Quran harus terbentuk dengan didikan Al-Quran, gitu. Nah itu pasti akan terasa lah gitu. Ya kalau awal-awal belajar mungkin berat, ya, terseok-seok, dan terkadang memang rasa malas tuh, ya, gitu. Ya. Tapi kalau sudah lama belajar, ya, taruhlah 10-15 tahun, pasti akan terasa lah. Semakin betah, semakin ingin terus baca Quran, terus menambah hafalan. Tinggal kitanya gitu, ya, mau nggak prioritaskan waktu dengan Al-Quran, terus mengaji gitu. Itu segitulah untuk yang bisa disampaikan sementara ini, ya, karena sudah 1 halaman juga. Insya Allah nanti hari Ahad nanti saya kontak lagi, ya, untuk waktunya, atau nanti jadi tidaknya. Bisa libur ya. Besok mah Sabtu udah padat. Mulai sehari jadi. Itu mah Jumat kemarin. Sekarang mah itu mah sewaktu-waktu sih kesana mah. Nah itu saja dahulu, ya. Walafu minkum, walafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Banyak berdoa, ya. Ini waktu ijabah doa di waktu asar, ya. Jumat pada asar itu waktu ijabah doa, ya. Kalau masih hal ini yang dunia TV Hamas tidak hamba di kesehatan livi liquid kalau mau rapat aja kan biasa mana nona karena itu seperti mana malah ikhwan semua minat amtala ya malah solihan terdoh pada khilni berahmatika fi solihin yang qalbak qulub sabit qalban yang musarrif qulub sarrif qalban. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.